dari satu ke satu dari negeri ke satu daw pertuganan. Dia bona-bona ni daw pong namat ko kusubuin sa sa tiragan ni Bulan. Ari daw pong raga itu dapat dua satu na to yung apa. Bisa ni naman nahan ng daw pong sa gamata. Pasakot Panginoon namin tumula jari na bolo. Ari pong mula jari na bolo matkinang ni Marbinay di mamot pong. Asa po mamo siya gisang nigijana siya lang ilang itak siya dati batang-batangga dati matibig-tibig. Langit na pitulap, sibun na pititip, pasti tordong banwa tong kawan. Anggir loh, memang kalau anggir nih, kalau orang pendalam punya tubuh nih bakal ini Silakan. diminum. Mak pernah kayak gini kan? Enggak cerita. Nah, pemirsa Indonesia, tadi kita sudah menjalankan ritual atau doa ya, ulang ya. Bisa dijelasin nggak sih ini tadi tujuan ritualnya tuh untuk apa? Ya. Yang pertama kita telah sediakan di sini jeruk purut atau ambil pemerasan, terus telur sama air sitio. Tujuannya itu untuk sebagai sejajen minta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa melalui kepercayaan dari para orang beserta laporan dengan akunya. Jadi kita udah mengucapkan doa untuk keselamatan semua perjalanan juga ya, tulang ya. Ini mungkin bisa diceritain juga tempat ini awalnya kan kisahnya ini pertama kali suku Batak ada ya? Ya. Itu sejarahnya gimana? Sejarahnya yang menurut pengetahuan saya secara pribadi, baik melalui ritual ataupun daripada sejarah, bahwasanya dulu Nabulun atau Laput Subuit adalah di depan kita. Inilah Siajur mula-mula. Duanya tadi kan ada Siajur mula-mula, Siajur mula topa. Disinilah orang Batak yang pertama lahir di sini. Namar Hirehonobun masuknya ini, kan embun di atas. Namar Dingdik Kodolok, ini kan dikelilingi apa gunung. Jadi punya dinding-dinding gunung dia, yang dari atasnya adalah embun gitu ya. Nah, pemirsa Indonesia, setelah tadi saya melakukan ritual atau berdoa untuk kelancaran perjalanan kita kali ini, sekarang saya ingin melanjutkan perjalanan saya mengunjungi kampung adat Sialagan. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Udah Sialagan. Sialagan, tempat tinggal Raja Sialagan dan keluarganya, dan hanya keluarga Sialagan, Raja Sialagan yang boleh tinggal di sini. Kalau kita lihat di sini ada banyak rumah. Ada sekitar berapa rumah nih? Ada 8 rumah. Ada 8 rumah ya. Hanya rumah ini yang kami gunakan sebagai contoh untuk menunjukkan sama orang bagaimana sih bagian dalam rumah orang Batak. Satu ini ya yang dijadiin museum ya, jadi kurang museum. lebih ya. Kalau misalnya berkunjung ke Huta Sialagan tuh sebenarnya yang paling apa ya, yang menjadi atraksi utamanya tuh apa sih? Iya, tempat di sini sangat terkenal dengan apa yang disebut batu persidangan. Wah, batu persidangan itu. Dan kalau tahu bahwa orang Batak itu banyak pengacara, ternyata memang orang Batak itu suka rapat, suka beracara. Ternyata Raja Sialagan bikin tempat khusus. Oke. Jadi sudah mendarah daging gitu ya, bakat menjadi pengacara ya. Cuman karena tempat ini memang dibiar Raja dulu tempat khusus. Tapi bukan hanya Raja Sialagan aja suka rapat, tapi semua orang Batak lah. Iya. Oke, ini boleh naik ya? Ya Bang, boleh, silakan, silakan. Jadi ini tempat rapatnya ya? Ya, di sinilah tempat bersidang kalau Raja Sialagan dulu ingin bicara pada rakyatnya atau memberikan hukuman pada orang terdakwa dirapatkan di sini. Nah, biasanya kesalahan atau kejahatan seperti apa sih emang yang diadili di sini? Ya, di sini yang paling berlegenda ya, saya bilang, bahkannya kenapa banyak turis datang kemari terutama dari seluruh mancanegara. Mereka itu mencari satu informasi, benarkah orang Batak kanibal? Ya, tapi ternyata pemikiran mereka tuh salah gitu loh. Jadi karena di sini ada 3 sebenarnya tingkat pengadilannya. Satu yang disebut tindak pidana ringan seperti mencuri,
KDRT. Nah itu biasanya masih dimaafkan. Dan Oke. yang kedua tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, perkelahian antar desa, itu juga bukan keputusan raja tapi keputusan para pengacara tadi. Oke, jadi yang paling terberat nih Nah apa? inilah yang hak prerogatif dari raja, yaitu hanya satu keputusannya, bunuh siapa aja itu, siapa yang mencoba-coba mengganggu kewibawaan kerajaan. Nah setelah raja memutuskan dibunuh, biasanya dia dipenjarakan dulu, di penjara orang Batak. Konon dulu ada di bawah rumah raja. Oh, Kalau kita yang lihat ini. ada satu patung, inilah Oh, penjara ini orang ya. Batak dulu, itu contoh ya. Itu contohnya Ya, ceritanya satu dia di kakinya tahanan dipancung, ya. itu Di biak, patung. kon ini mah. Setelah Iya, dia patung. diputuskan pancung, raja bertanya sama dukun, Ah, ah. kapan orang itu boleh dipancung. Oh. Jadi di kita itu tidak ada main eksekusi gitu aja, tapi harus bertanya pada dukun gitu loh. Lalu dukun akan berdoa bersemedi di bawah pohon ini menentukan hari baik.